sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh berkata, tanda-tandanya orang baik itu, kata Kanjeng Nabi, alamatus sabri. Alamatus sabri, adapun beberapa tandanya sabar. Adapun beberapa tandanya sabar. Adapun tanda-tandanya sabar, iku husnus sariroti. Sariroti. Iku husnus sariroti. Kalau yang pikirannya makanan ya langsung nyaut. Sariroti. Iku husnus sariroti adalah baik prasangkanya. Apa? Indallahi, di hadapan Allah. Itu kalau gitu itu ya jangan tanya ustadznya loh. Ditanya temennya. Itu tak ajari kamu. Kalau Ustaz Farid, Ustaz Ulum yang ngajar itu ya, apa tak? Jangan gitu. Tanya teman pinggirnya itu. Tanya ustadznya. Indallahi, di hadapan Allah. Tandanya sabar itu apa? Tandanya sabar yaitu berprasangka baik terhadap Allah. Wa husnul hikmati. Wa husnul hikmati, dan baik ibadahnya. Wa husnul hikmati, dan baik ibadahnya. Wa husnul hikmati, dan baik ibadahnya. Jadi ini bab menerangkan tentang tanda-tanda kebaikan itu apa? Kanjeng Nabi dawuh, alamatus sabri husnus sarirati indallahi wa husnul hikmati. Tanda-tandanya orang yang baik itu apa? Sabar. Lah sabar itu masih diperinci lagi. Sabar itu menurut Kanjeng Nabi adalah orang yang bagaimana? Orang yang menerima semua pemberian Allah, selalu berprasangka baik terhadap Allah. Kamu dikasih kaya, alhamdulillah. Ya, dijawab, dikasih kaya, Alhamdulillah. Dikasih miskin, Alhamdulillah. Dikasih sederhana, Alhamdulillah. Nanti ditakdir jadi orang sukses, Alhamdulillah. Ditakdir jadi orang biasa, Alhamdulillah. alhamdulillah. Nanti dikasihkan jodoh yang soleh-soleha, alhamdulillah. Alhamdulillah. Misalkan nggak soleh, nggak soleha, alhamdulillah. Itu semua adalah pemberian dari Allah. Gitu loh. Hidup enak, hidup gak enak, itu semua pemberian dari Allah. Nah, selalu berprasangka baik terhadap Allah. Jadi ada hadis qudsi bunyinya gini, ana indadzanni abdi. Itu Allah yang berucap. Ucapnya langsung kepada Kanjeng Nabi. Bukan Nabi yang berucap, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bunyinya? Ana hadisnya, ana indadzanni abdi. Aku, kata Allah, itu sesuai prasangka hambaku. Kalau hambaku itu berprasangka jelek kepadaku, maka aku pun akan memberikan kejelekan kepada hambaku. Kalau hambaku itu berprasangka baik terhadapku, maka aku pun akan memberikan kebaikan kepada hambaku. Kayak prasangka baik, baik. Makanya terkait apa wabah yang menyerang kita, menyerang negara kita juga ini, ya kita harus prasangka baik.
Artinya berbahagia baik wis. Insya Allah kalau di pondok tidak terjadi apa-apa. Insya Allah sehat walafiat, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita diberikan kesehatan. Itu kan namanya berprasangka baik. Nanti Allah pun akan memberikan kebaikan sesuai yang kamu duga, sesuai yang kamu prasangkakan kepada Allah. Tapi kalau pikiranmu takut, gelisah, khawatir, tuh jangan-jangan nanti kena corona, jangan-jangan nanti kalau nggak gini kena corona, nanti kalau pergi ke sana nular, nanti ketularan, jadi perasaan kamu jelek terus, nanti Allah pun akan memberikan kejelekan. Tergantung perasaan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalulah kamu itu berprasangka baik kepada Allah. Kalau kamu berprasangka baik, itu salah satu tanda alamatnya orang sabar. Selalu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Misalkan sudah orang tuanya sudah banting tulang nyari duit, bapaknya kerja pagi pulang sore, begitu sudah baik. Tapi kalau hidupnya pas-pasan, biasa-biasa, tidak bisa beli mobil, tidak bisa beli motor, rumahnya gitu-gitu aja, itu tetap berprasangka baik kepada Allah. Bisa jadi yang diberikan Allah kepadamu saat ini itu adalah yang terbaik untuk kamu. Bisa jadi doa-doa yang kamu panjatkan kepada Allah belum dikabulkannya, bukan tidak loh, tapi belum dikabulkannya oleh Allah saat ini, itu adalah pemberian Allah terbaik untukmu. Makanya enak kalau kita itu bergantung kepada Allah, itu enak. Misal kita ditinggalkan orang yang kita sayang bertahun-tahun sayang, tiba-tiba meninggalkan tanpa alasan. Simpel saja kesimpulanmu. Berarti Allah memberikan yang terbaik untuk saya. Berarti orang itu, misalkan lelaki itu atau perempuan itu yang meninggalkan saya, berarti orang itu memang bukan terbaik untuk saya. Pasti Allah akan menyimpan orang yang lebih baik dari dia. Makanya kalau kita bergantungnya kepada Allah enak. Kita dikasihkan sesuatu yang nggak enak, hidup kok nggak enak, serba kesusahan. Bisa jadi itu adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kamu. Makanya ada cerita lucu kiai di Jawa itu, berangkat pengajian. Ini ceritanya berangkat pengajian, bahwa pemberian Allah kepadamu itu memang saat itu, ya saat ini yang Allah berikan kepadamu. Posisinya saat ini kamu kok tidak punya duit, posisi kesulitan atau dikasih kebahagiaan, itu posisi yang terbaik yang diberikan Allah kepadamu. Maka doanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu keren. Ya Allah, jika engkau mengabulkan doaku, maka aku berterima kasih kepadamu. Tetapi jika engkau tidak mengabulkan permintaanku, tidak mengabulkan doa-doaku, saya jauh lebih berterima kasih kepadamu ya Allah. Kenapa? Karena pemberianmu, kehendakmu itu lebih baik dari keinginanku. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bisa kamu doa seperti itu? Nah, ada cerita lucu kiai di Jawa itu pengajian, Pak. Sopirnya kan punya sopir pribadi, disuruh ngebut. Kenapa? Karena jamnya sudah telat sejam. Ditelepon sama panitia, ditunggu oleh jamaah, ratusan bahkan ribuan jamaah menunggu. Nah, di situ sopirnya itu sudah ngebut. Setelah ngebut itu ternyata yainya itu sudah marah-marah. Cepet kamu itu, lemot nih yang nyopir. Ini sudah ditunggu jamaah. Gara-gara kamu ini nunggu dari tadi nggak selesai mandinya, pakai baju lamanian, sopir tidak becus, dimarahi. Sopirnya takut. Sopir pribadi kiai ngebut. Setelah ngebut di tengah jalan, lah kok sopirnya ini mencret. Ngerti mencret? Mules perutnya. Ternyata ditunggu di rumah itu lama. Kenapa nggak berangkat? Ternyata di kamar mandi itu mencret. Di tengah perjalanan mules lagi. Bilang ke yainya takut. Akhirnya memberanikan diri berhenti. Kenapa kok berhenti? Disuruh ngebut kok berhenti? Yai, saya nggak tahan lagi, mules mencret. Masa saya ngising di mobil ini?
Kiainya mikir, wah kalau ngising di mobil malah baunya ndak karu-karuan. Wes kan di pinggir masjid. Masuk masjid dulu kamar mandi. Tak tunggu, jangan lama-lama. Ini sudah ditunggu jamaah pengajian. Marah-marah. Akhirnya ditunggu lama bener Mbak. Mencret, namanya mencret. Sudah cebok itu pakai mulus lagi, masuk lagi. Terus dipakai lagi celananya, balik lagi, mulus lagi, balik lagi sampai 3 kali. Berulang kali. Akhirnya balik mobil habis sama kiainya. Kamu itu kebangetan, kamu itu sudah telat, mencret lagi, mulus lagi. Saya yang dimarahin jamaah, bukan kamu. Tahu gitu nanti nggak usah berangkat, ganti sopir saja. Mencret kok berangkat kamu itu, nekat berangkat. Dimarahi ya bisa-bisa, diem nih sopir ini. Akhirnya itu Mbak, perjalanan itu, di tengah perjalanan itu ternyata dikabarkan ternyata ada kejadian kecelakaan beruntun sampai 7 mobil beruntun. Nah, di situ rame di situ. Ternyata dilihat sejam yang lalu terjadi kecelakaannya, macet kan. Akhirnya sopirnya, kiainya itu lewat. Terus ini dihitung sama kiainya, sejam yang lalu terjadi kecelakaan beruntun di sini. Dihitung, oh sejam yang lalu. Pas sopir saya itu mencret jam yang lalu. Izin ke kamar mandi masjid untuk berhenti, ngising dulu, mencret. Terus dihitung, ya Allah, alhamdulillah. Andaikan sopir saya ini nggak mencret, saya ini adalah salah satu korban dari tabrakan beruntun. Akhirnya di situ kiainya malah bersyukur. Alhamdulillah sopir diteblek punduknya. Alhamdulillah, untung kamu mencret. Kalau kamu nggak mencret, ini kita bisa ringsek ikut tabrakan beruntun. Nah itu ketentuan Allah saat itu kayaknya nggak enak, ya enggak? Kayaknya nggak enak, sudah buru-buru ngaji, ditunggu jamaah, ternyata sopirnya mencret. Kayaknya nggak enak, tapi di tengah-tengah nggak enak itu tersimpan hikmah yang luar biasa. Akibatnya nggak bisa kecelakaan, nggak terjadi ikut kecelakaan. Kenapa? Karena akibat sopirnya mencret. Ternyata mencret itu juga mengandung keberkahan. Bibarakatil mencret. Paham? Nah, karena kamu nggak usah nyalahkan orang mencret, disalahkan orang misalkan belum bisa ngaji disalahkan, orang belum bisa sholat disalahkan. Kita itu nggak tahu ketentuan Allah itu bisa berbolak-balik. Makanya kamu disuruh doa setiap hari habis sholat apa? Yang qalibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini kepada agamamu. Ini perintahnya Allah. Dan kita nggak tahu nanti. Ya Allah itu maha berkehendak. Tidak pasti. Misalkan kamu kan orang-orang kan yang tidak pro dengan ahli sunnah wal jamaah itu dikit-dikit kan nyalahkan orang. Nggak cocok dengan tahlil disalahkan, nggak cocok dengan yasin dibid'ahkan. Karena kita nggak tahu orang itu akan yang diamalkan itu baik atau benar, masuk surga atau enggak. Itu kan urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tiba-tiba dicap kafir, dicap bid'ah, sesat. Padahal kanjeng Nabi itu tujuannya mengislamkan umat. Lah ini ada orang umatnya Nabi kok malah mengkafirkan umatnya Nabi Muhammad. Ini kan lucu, nggak sinkron gitu loh. Ya Allah itu maha berkehendak. Bisa jadi orang yang hobinya maksiat dimasukkan surga ya terserah Allah. Bisa jadi orang yang ahli ibadah karena kesombongan di dalam hatinya dimasukkan neraka ya terserah Allah. Artinya surga neraka itu adalah mutlak kehendaknya, keputusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada cerita lucu orang mau habis di neraka. Itu Allah itu memang ya terserah Allah. Kadang ya lucu Allah itu. Lucu. Ada orang itu di neraka. 2 orang ini di neraka. Terus diangkat, ditarik ke surga sama Allah. Ditanya sama Allah, kamu yang satu,
Gimana rasanya kamu di neraka? Setelah diangkat di neraka dimasukkan surga. Gimana rasanya masuk neraka? Yudah enak ya Allah. Oh di neraka kok ditanya? Yudah usah ditanya, yudah enak. Siksaan tok di sana itu. Cuma siksaan, yudah enak. Akhirnya Allah merintah apa? Ya wes kamu masuk neraka lagi. Orang itu apa coba jawabannya? Ya wes kamu masuk neraka lagi kata Allah. Orang itu sudah di neraka diangkat lagi ke surga. Dimasuk sudah habis masa siksanya di neraka diangkat ke surga. Ditanya oleh Allah, kamu gimana rasanya setelah di neraka? Udah enak ya Allah, siksaan saja di sana itu. Ampun tidak ke neraka lagi saya. Nah, akhirnya Allah merintah Allah, yus masuk lagi ke neraka. Orang itu apa yang dilakukan? Lari sekencang mungkin menuju neraka. Akhirnya dipanggil sama Allah. Panggil balik. Kamu kok aneh? Sudah masuk surga, suruh ke neraka kok malah gak nolak, malah apa? Lari kencang untuk menuju neraka. Akhirnya ditanya Allah, kamu kok lucu? Tak suruh ke neraka kok malah lari, malah semangat untuk neraka. Kenapa kamu? Ditanya Allah. Apa jawaban orang itu? Ya Allah, saya dulu di dunia kenapa bisa masuk neraka? Karena saya itu sering melanggar perintahmu. Jenengan manggil jamaah sholat, Allahu Akbar, saya itu malah malas-malesan, tidak mau menaati perintahmu, panggilanmu. Kamu suruh saya ngaji, saya malas. Kamu suruh jenengan nyuruh saya itu untuk tahajud, saya tidak pernah. Jenengan nyuruh saya untuk puasa puasa Ramadan, saya tidak berangkat, tidak menjalankan. Akibatnya saya masuk neraka. Nah ini saya nggak mau melanggar dua kalinya. Kalau Anda jenengan merintah saya untuk ke neraka, tidak mau saya membangkang lagi. Akhirnya saya menuruti apa yang jenengan perintah, walaupun harus masuk neraka. Dulu di dunia saya bisa masuk neraka, sebabnya karena saya tidak mau menaati perintahmu. Sekarang perintahmu untuk saya masuk neraka, saya turuti. Yus. Karena kamu sudah menaati perintah saya dengan sifat Rahman Rahim saya, kamu nggak jadi masuk neraka. Kamu masuk surga. Itu loh terserah Allah. Orang masuk neraka semangat. Nah ini ijazah juga kamu. Nanti kalau di akhirat kamu diperintah Allah, Gibran masuk neraka. Siap Gusti. Langsung lari ke neraka. Siap. Bukan Gusti gurumu. Gusti Allah maksudnya. Siap ya Allah. Ini ijazah. Nanti bapak misalkan, bapak Nur Quran masuk neraka. Siap, masuk neraka. Langsung masuk neraka. Nanti Allah panggil, tidak tega. Santri Nur Quran, kamu kok nurut banget, disuruh neraka kok mau? Ya mau ya Allah, yang nyuruh jenengan ya. Jenengan itu yang mempunyai neraka, surga dan isi dunia. Kalau yang nyuruh jenengan apapun ya saya turuti, walaupun ke neraka. Oh ya Allah, Nurul Quran ini hebat santrinya. Wes, nggak jadi, nggak tega aku mau masukkan kamu neraka. Masuk ada hamba nurut kayak gini kok tak masukkan neraka. Santri Nurul Quran masuk surga semua. Amin. Ijazah ini ya. Kamu amalkan nanti. Kalau diperintah Allah ke neraka. Tapi ada dua, satunya tinggal pilih kamu. Pilih ijazah yang mana? Yang satunya ditanya oleh Allah. Aduh, HP-nya nggak cukup. Yang kedua terakhir ini ya. Yang kedua ini ditanya sama Allah. Kamu gimana rasanya di neraka? Ya udah enak ya Allah, sama, udah enak. Udah enak. Ya wes sekarang kamu balik lagi ke neraka. Yang satunya males mbak. Yang satunya ya Allah, saya itu sudah habis di neraka. Kepala ini sudah penyet, balik lagi, penyet, balik lagi. Sudah capek apa Ki? Ketawa Ki. Penyet, balik lagi, penyet, balik lagi. Kepala sudah peyang, balik lagi. Ya Allah, masa disuruh ke neraka lagi? Saya kira jenengan manggil saya ke sini itu mau dimasukkan surga, ternyata kok mau dimasukkan neraka. Saya itu berkhusnudzon kepadamu ya Allah. Saya kira jenengan manggil saya ke sini untuk masuk surga. Akhirnya Allah gimana? Dengan sifat Rahim, Rahman Rahimnya Allah, belas kasihannya Allah. Akhirnya apa jawaban Allah? Oh iya. Yes, kamu masuk surga. Kenapa kok masuk surga? Orang itu tanya, kok masuk surga ya? Iya, karena kamu sudah berhusnudzon kepada
kepada saya, sudah berprasangka baik kepada saya. Kamu kan tadi bilang, saya panggil ke sini katanya kamu ngomong, saya kira Allah itu mau masukkan saya ke surga, ternyata ke neraka. Saya sudah husnudzon kepada Allah, kamu husnudzon baik kepadaku, saya senang, wes kamu masuk surga. Ya, kamu pilih yang mana? Berhusnudzon baik kepada Allah atau nanti mengikuti perintah Allah? Ya, itu ada dua jalur, terserah kamu pilih yang mana. Artinya orang yang berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, nanti akan diberikan surga oleh Allah. Understand? Yes. Itu loh, sabar itu adalah selalu berprasangka baik kepada Allah. Walaupun itu nggak enak, walaupun kamu diberikan nggak enak, pahit, apa ya istilahnya, pahit, bukan pahit, pahit. Pokoknya hidupmu nggak mengenakan. Pokoknya berprasangka baik kepada Allah. Bisa jadi nanti Allah akan menyediakan hadiah yang luar biasa. Nggak tahu, nggak tahu. Hidupnya nggak enak. Pokoknya prasangka baik terus kepada Allah. Prasangka baik. Insya Allah nanti akan diberikan sesuatu yang menyenangkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim.